Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi keseimbangan pasar. Jadi pertama-tama, saya akan menyampaikan latar belakang mengapa kami membuat makalah ini. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara luasa. Adapun harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen atau penjual. Bentuk pasar persaingan murni dapat terutama dalam bidang produksi dan perdagangan. Hasil-hasil pertanian seperti beras, terigu, kopra, dan minyak kelapa. Permintaan dan penawaran membentuk harga dan kuantitas keseimbangan. Artinya, permintaan akan selalu berinteraksi dengan penawaran sehingga membentuk harga dan kuantitas keseimbangan. Jadi, harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk di saat permintaan dan penawaran menuju suatu kesepakatan, yaitu tepat berada di pertontongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang disebut dengan titik keseimbangan. Selanjutnya untuk perumusan masalah, kami di sini membahas tentang 6 perumusan masalah. Yang pertama itu tentang apa itu keseimbangan pasar. Yang kedua, apa saja jenis keseimbangan pasar. Yang ketiga, bagaimana proses terbentuknya keseimbangan pasar. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Dan bagaimana cara yang kelima, bagaimana cara mencapai keseimbangan pasar. Dan yang keenam, bagaimana kalau kurva keseimbangan pasar. Baik, di sini saya akan membacakan tujuan makalah. Yang pertama, agar dapat mengetahui pengertian keseimbangan pasar. Kedua, dapat mengetahui keadaan keseimbangan pasar dengan matematik. Ketiga, agar dapat mengetahui berbagai permintaan dan penawaran. Keempat, agar dapat menentukan harga keseimbangan. Kelima, agar dapat mengetahui pengertian kegagalan pasar. Keenam, agar dapat mengetahui faktor penyebab kegagalan pasar. Dan yang terakhir, agar dapat mengetahui campur tangan pemerintah. Lanjut saja ke pembahasan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Buta. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Duta Diguna. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau harga pasar adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar-menawar. Adanya permintaan dan penawaran mendorong pembeli dan penjual melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga pasar atau keseimbangan pasar. Harga keseimbangan adalah ketika penawar barang sesuai dengan permintaan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Dengan demikian, keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Kurniawan, nomor absen 18. Sini saya akan lanjutkan materi yaitu jenis-jenis keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan pasar jangka pendek dan keseimbangan pasar jangka panjang. Keseimbangan pasar jangka pendek, permintaan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan monopolistik tidaklah elastis sempurna walaupun sangat elastis. Dengan demikian, secara grafis bersifat negatif namun tidak sekuram seperti pada pasar monopoli. Kedua, keseimbangan pasar jangka panjang.
Pada kuantitas ini perusahaan hanya memperoleh laba normal dalam jangka panjang. Perusahaan dalam proses persaingan monopolistik hanya memperoleh laba normal. Hal ini terjadi karena pada pasar persaingan monopolistik tidak ada pengamatan yang berarti bagi masuknya perusahaan akan semakin mengecil. Sekian presentasi dari saya. Presentasi lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Joga Mahendra, nomor absen 29. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu proses terbentuknya keseimbangan pasar. Terbentuknya harga keseimbangan pasar dikarenakan ada proses tawar menawar. Jika harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli terlalu mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan terbeli atau terjual. Harga keseimbangan pasar juga bisa dilihat dalam bentuk upah. Jika upah penawaran dengan permintaan saling berpotongan, maka pasar dalam kondisi equilibrium atau seimbang. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Sebelumnya perkenalkan nama saya, Kaderi Smagiani, nomor absen 13. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Artinya, seorang penjual akan menyediakan barang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Jika barang tersedia dalam jumlah yang banyak dan permintaan sedikit, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Bahkan akan mempengaruhi pada besaran harga barang tersebut di pasaran. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Artinya, untuk mendapat kesepakatan harga, pembeli harus melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada dari penjualan dengan sesuai kebutuhannya. Jika kedua belah pihak sudah mempersepakati dan menyetujui harga yang telah ditentukan, maka harga tersebut adalah harga yang disebut dengan harga keseimbangan. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Artinya, kebutuhan pembeli akan barang yang tersedia di pasar membuat penjual harus memastikan jumlah ketersediaan barang dagangannya. Barang harus terus tersedia dalam periode tertentu dan serta tidak menambahkan jumlah barang yang berlebihan. Maka pada saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak mengubah jumlah permintaan, maka hal ini yang disebut dengan keseimbangan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Artinya, penawaran akan disebut efektif apabila seorang produsen mampu menjual jumlah barang sesuai yang ada. Produsen tidak akan menambah jumlah persediaan barang, sedangkan pembeli pun sementara konsumen pun melakukan permintaan barang sesuai dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal ini terjadi, maka keseimbangan akan berlangsung secara terus-menerus. Kembali lagi, dampaknya akan terjadi pada harga pasar. Jika keseimbangan terjadi, maka tidak akan ada kenaikan dan penurunan harga. Semuanya akan stabil seperti biasanya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, kenalkan nama saya Komandan Priyanti. Di sini saya akan menyampaikan materi cara mencapai keseimbangan pasar. Permintaan dan penawaran ini tidak selamanya berada dalam posisi yang seimbang. Dalam artian, kedua hal ini tidak selalu berada dalam posisi yang sama. Karena ada saja pasar yang tidak pernah bisa mencapai suatu keseimbangan karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Untuk mencapai suatu keseimbangan, pemerintah ini sangat berperan dalam hal ini.
penetapan harga. Nah, penetapan harga adalah kondisi di mana produsen ini harus menjual barang dagangannya sesuai dengan harga pasar atau harga mesti. Selain itu, pemerintah juga harus menetapkan harga maksimum dan harga minimum. Harga minimum ini bertujuan untuk melindungi produsen dari konsumen yang ingin membeli suatu barang dengan harga yang rendah lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Jika dengan penetapan harga minimum barang ini tidak laku, maka pemerintah ini akan membelinya dengan bulog, yaitu badan usaha logistik. Nah, setelah itu akan didistribusikan kembali ke pasar. Selanjutnya, penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi melindungi konsumen, yang biasanya dilakukan pada saat harga pasar mengalami peningkatan yang melonjak yang berada di luar daya beli masyarakat. Dan jika penetapan harga maksimum ini sudah diterapkan, maka tidak akan pernah terjadinya surplus konsumen. Nah, surplus konsumen adalah kondisi di mana konsumen ini membeli barang yang dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Penetapan harga ini memiliki dampak negatif, yaitu yang paling sering terjadinya adalah mendorong terciptanya pasar gelap. Nah, pasar gelap ini harganya biasanya terbentuk dari harga yang di luar yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Darul. Di sini saya akan menjelaskan dupa kehidupan pasar. Dupa kehidupan pasar adalah representasi grafis dari penawaran dan permintaan suatu perekonomian. Sistem ekonomi yang paling efisien adalah ekonomi pasar. Dalam membuat dupa kehidupan pasar kurang lebih satu, harus diketahui dulu titik potong B dan bukti. Dua, harus diketahui dulu titik potong ibu terhadap fungsi permintaan dan penawarannya. Tiga, dari titik potong tersebut ditarik garis sehingga menghasilkan dupa permintaan dan penawarannya. Demikian, dari pertemuan tersebut akan dilakukan pertimbangan. Jika tidak pada gambar tersebut, jika digambarkan pada penjelasan lebih lanjut, dan sesuai ini dapat dilihat dari tabel yang ada di sini. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa sumpah pertemuan pasar bisa terjadi saat penawaran dan permintaan itu seimbang. Sedangkan pada tabel lainnya yang tidak berwarna biru tidak bisa disebut sebagai keseimbangan pasar karena jumlah penawarannya dan permintaannya tidak sama. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebabnya, silakan, nama saya Pemberata. Saya akan menjelaskan kesimpulan karena tidak ada tanya jawab. Saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Terbentuknya harga keseimbangan pasar dikarenakan adanya proses tawar-menawar jika harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli tergolong mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan dibeli atau terjual. Karena itu penjual atau produsen akan menurunkan harganya supaya pembeli bisa membeli barang serta memakai jasanya. Sebaliknya, jika harga yang ditawarkan pembeli terlalu rendah, penjual tidak akan menjual barang atau jasa, maka pembeli akan menaikkan harganya. Keseimbangan pasar memiliki peran penting untuk mengendalikan harga sehingga tidak akan terjadinya harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah antara penjual maupun pembeli sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Saran untuk mengetahui keseimbangan pasar menawarkan dan permintaan masyarakat terhadap suatu produk
atau jasa, maka suatu perlu adanya penelaahan mengenai perusahaan atau masyarakat harus mengerti harga dan keseimbangan pasar yang terjadi. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami presentasikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya datang dari Tuhan. Jadi kami tidak mungkin melampaui kesempurnaan dari Tuhan. Akhir kata kami tutup dengan para pesan. Oh, sakti, 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 oh.